Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita sudah memasuki separuh yang kedua bulan suci Ramadan. Sudah hari yang ke-16. Semoga kita semuanya senantiasa diberi semangat dalam menjalankan ibadah puasa, istiqomah, dan mendapatkan keberkahan kemuliaan bulan suci Ramadan. Jamaah Darus Syafa'ah rahimakumullah. I'lam an-nasoma salasu darajatin. Shaumul umumi wa shaumul khususi wa shaumu khususil khususi. Ketahuilah bahwa ibadah puasa, khususnya ibadah puasa bulan suci Ramadan, itu ada 2 tingkatan. Semuanya sah. Ada 3 tingkatan atau 3 derajat. Derajat yang pertama yaitu puasanya orang-orang awam. Yang nomor 2, puasanya orang khos, orang khusus. Nanti penjabarannya itu nanti. Dan yang nomor 3 yaitu puasanya orang yang lebih khusus. Wa amma shaumul umumi fawa kaful batni wal farji an qadha'i syahwati kama sabaqo. Kalau puasanya orang awam, orang umum, yaitu yang penting tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri, tidak mengumbar syahwat, itu namanya sudah dikatakan puasa. Ini puasanya umum, yang penting tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Nah, ini puasanya sah. Sekalipun toh nanti ada gunjingan, omongan kotor, ngerasani dan lain sebagainya, tapi puasanya tetap sah secara syariat. Yang nomor 2, wa amma shaumul khususi fa huwa kafus sam'i wal basori wal lisani wal yadi wal rijli wa syairil jawarihi anil athami. Kalau puasanya orang khos tentu ya lebih tinggi, yaitu semuanya perilaku di samping menahan lapar, menahan haus, makan dan minum, dan nafsu birahi, dia menahan mendengarkan sesuatu yang tidak baik, suara-suara yang tidak baik, menjaga melihatannya tidak melihat maksiat, wal lisani menjaga lisannya
Lisannya tidak ngomong kotor, tidak ngomong kasar. Wal yadi juga menjaga tangannya, warijli dan kakinya. Tangannya tidak untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bukan semestinya, bukan untuk menabok, bukan untuk memukul. Kaki pun juga demikian, berjalan tidak sembarangan, jalannya yang baik-baik saja. Wasa'idul jawarihi anil asami, dan seluruh anggota tubuh dijaga dari perbuatan dosa-dosa. Jadi bukan cuma hanya makan dan minum yang ditahan, tapi omongan, penglihatan, pendengaran, dan semuanya anggota tubuh itu dijaga dari dosa-dosa. Ini puasa yang nomor 2, yaitu puasanya orang yang khos, orang tertentu. Sedangkan yang nomor 3, wa amma somo khususil khusus, puasanya orang yang lebih khusus, terkhusus, sudah khusus, lebih khusus, yaitu fasomul kolbi anil himami ad-daniyati wal afkari ad-dunyawiyati, yaitu puasa menjaga hati. Berarti puasa bukan cara dohir ini, tapi secara batin saja itu hati puasa. Hati puasa dari apa? Yaitu puasa menjaga keinginan-keinginan yang jelek. Bahasa Jawanya itu asor. Asor itu rendah, remeh, hina. Keinginan-keinginan hina dan pikiran-pikiran sebangsa duniawi. Aku ingin jadi lurah, aku ingin jadi menteri, ingin jadi PR. Itu kan jabatan duniawi. Itu keinginan-keinginan hati. Nah, somul khusus ini lebih khusus ke dalam, yaitu dalam hati. Hatinya itu istilahnya tidak neko-neko, tidak ingin, tidak punya pikiran-pikiran yang seisi duniawi. Pengen mangan sing enak, pengen fasilitas yang mewah, dan seterusnya. Wa kafi amma siwallah azza wa jalla bil kulliyati, dan hati ini terjaga dari pikiran-pikiran selain Allah. Punya anak pinter ya juga karena kehendak Allah. Punya istri cantik, manut juga, semuanya itu kehendak Allah. Semuanya itu dikembalikan kepada Allah. Kita diberi kesehatan juga dikembalikan kepada Allah. Kita dicoba sakit juga dikembalikan kepada Allah. Kita ditakdir menjadi orang yang taat beribadah, orang yang tidak senang melakukan dosa, itu semuanya juga dikembalikan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Ini sobo khusus. Ini adalah puasa, bukan cara dohiriah saja yang puasa, tapi batiniah hati pun juga puasa. Puasa apa? Yaitu keinginan-keinginan sebangsa duniawi, keinginan-keinginan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, asrarus shaumi wa syurutuhu al-batinatu. Ini sekarang sudah kita bicarakan hikmah-hikmah atau rahasia-rahasia puasa serta syarat-syaratnya yang sebangsa dalam, yaitu hati. Berarti shaumi khusus, puasa yang menjaga
bukan cuma hanya secara dhuriyah, tidak makan, tidak minum, tapi batinnya hati kita itu dijaga. Ya sitatu umurin, syarat-syarat puasa secara rahasia-rahasia atau hikmah-hikmah puasa secara batinnya itu ada 6 macam. Al-awwalu ghaddul basari wa kafihi anil ittisa'i fin nadhari ila kulli ma yudhammu wa yukrahu wa ila kulli ma yushghilul qalba wa yulhi an dzikrillahi ta'ala. Yang pertama yaitu memejamkan mata, dalam arti mata jangan untuk melihat. Jadi memejamkan mata serta mata ini dijaga dalam pandangan-pandangan yang di situ tidak diperbolehkan. Dalam arti tidak perbolehkan itu sangat dihinakan dan sangat dibenci. Ya, apa yang dihinakan, yang dibenci yaitu sebuah perbuatan dosa ini kalau bisa mata ini jangan melihat. Apalagi melihat gambar-gambar atau sesuatu yang menimbulkan nafsu. Nah, ini nggak boleh. Ini karena tadi puasa yang sebangsa batiniyah. Jadi kita nanti benar-benar mendapatkan pahala ini. Kalau puasanya orang umum ini kan kadang-kadang dapat pahala, kadang-kadang tidak. Cuman sah. Mengapa demikian? Ya kalau ikhlas, tidak menggunjing, tidak ngerasani, tidak mengumpat, ya pahalanya dapat. Tapi kalau nanti marah-marah, muring-muring, nesu dan seterusnya, nah ini nanti puasanya sah, tapi pahalanya tidak dapat. Jadi semua pandangan yang tidak baik yudhamu, dicacat, wa yukrahu dan dibenci, itu jangan kita pandang. Dan memandang segala sesuatu yang itu melalaikan hati sehingga tidak ingat kepada Allah. Dalam arti kita itu setiap saat itu dzikir terus Allah, la ilaha illallah, itu bukan demikian. Segala sesuatu apa yang kita kerjakan, kita bekerja ini juga karena karunia Allah. Jadi semuanya yang ingat dzikir kepada Allah kita selalu lakukan. Sedangkan yang meninggalkan dalam arti sampai lupa, hati ini lupa, tidak ingat kepada Allah. Bahwa orang sehat ingat itu juga pemberian Allah, rahmat Allah. Orang sakit pun juga itu pemberian Allah sebagai cobaan. Sampai di mana Allah itu mengetes iman kita. Jadi semuanya itu kita kembalikan Allah. Wasani yang nomor 2, hifdzul lisani anil hadayani wal kadhibi wal ghibati wal namimati wal fuhsyi wal jafai wal khusumati wal miroi. Yang nomor 2, agar kita mendapat pahala ini tentunya pahala. Jadi asy-syurum basyurutu al-batinatu ini puasa yang mendapatkan pahala. Kalau yang nomor 1 itu kan kadang dapat pahala, kadang tidak. Tapi puasanya sah. Nah, yang nomor 2 ini menjaga lisan, menjaga mulut agar supaya tidak ngomel. Ngomel itu pokoknya marah-marah, ngamuk, ngomel. Wal kadhibi dan bohong dalam bentuk apapun dengan siapapun. Kalau namanya bohong ini nanti puasa sah tapi pahalanya tidak dapat. Wal hibati itu ngerasani itu istilahnya itu ya membicarakan kejelekan orang lain. Ini nggak boleh.
Ya puasanya sah tapi tidak dapat pahala karena ini asarusum al-batinah. Puasa yang tentu mendapatkan pahala. Wanami mati dan mengadu-adu, ngomongkan si A di sini, ngomong biru di sana, ngomongnya hitam, sana ngomongnya putih dan seterusnya. Ini namanya namimah, adu-adu. Nah, adu-adu itu memindah omongan satu ke omongan yang lain kepada seseorang dengan omongan yang berbeda. Ini namanya namimah. Ya boleh dikatakan mengadu domba juga boleh. Wal fushi dan ngomong yang jelek, ngomongnya kasar, ngomongnya gelek, mengumpat. Kalau orang Jawa tuh asu, celeng dan seterusnya. Ini nanti membatalkan puasanya. Dalam arti membatalkan pahalanya. Kalau puasanya sah secara fikih, secara syariat. Tapi secara batinnya tidak mendapat pahala karena omongannya kasar. Wal jafai dan kerasnya hati. Nek diomongi gak kena, diomongi sing di ngomong yang baik-baik gak bisa. Ini namanya jafa, wangkok, keras hatinya. Jadi kalau kurang keras hatinya, diajak baik itu tidak bisa. Ya tidak membatalkan puasa. Tapi kandhanane angel diomong itu suka. Wal khusumati wal miroi yaitu saling apa itu namanya berdebat atau padu. Padu itu bahasa Indonesianya apa padu itu? Tukaran. Ya tukaran padu. Karo koncone padu. Padu itu berdebat yang tidak ada faedahnya, itu namanya padu. Nah, ini membatalkan pahalanya sholat. Yang nomor 3, asalisu kafusai anil izgoi ila kulli makruhin. Yang nomor 3 yaitu menjaga pendengaran, menjaga telinga dari pendengaran yang tidak baik. Misalkan ada orang ngerasani tidak baik atau omongan jelek, ini sebisa mungkin telinga kita itu jangan sampai mendengar. Ini sebisa mungkin kita hindari. Karena apa? Li'anna kullama haruma qawluhu haruma al-isghu'u ilaihi. Karena seluruh omongan yang haram, omongan jelek itu kan haram toh. Ya maka omongan itu kalau didengarkan itu pun hukumnya juga haram. Walidzalika sawallahu azza wa jalla baina sam'i wa aqli suhti faqala samma'una lil kadhibi akaluna lisuhti. Jadi karena omongan dan pendengaran ini sama-sama, kalau omongan jelek yang mendengarkan juga haram, omongan baik kalau mendengarkan berarti itu sunnah. Allah memberikan hukum sama antara mendengarkan dan memakan barang haram. Faqala ta'ala samma'una lil kadhibi akaluna lisuhti. Ini surat Al-Maidah ayat 42. Jadi orang-orang yang dibenci oleh Allah diantaranya yaitu orang-orang yang banyak mendengarkan omongan-omongan bohong dan banyak memakan makanan harta haram. Ini jadi sebisa mungkin kita tidak mendengarkan sesuatu atau suara-suara yang kalau diucapkan itu hukumnya haram. Ar-rabi'u yang nomor 4, agar puasa kita itu mendapatkan pahala, kafu baqiyatil jawarihi anil asali bil yati minal yati wajizi anil makarihi, yaitu menjaga seluruh anggota tubuh kita dari dosa-dosa, baik itu tangan, kaki,
pun juga perut kita, ya, perut kita dijaga dari perkara-perkara yang syubhat. Waktal iftikori, nah ketika waktal iftori ketika berbuka. Jadi istilahnya ketika berbuka itu kita itu jangan seperti orang yang balas dendam. Jadi mulai pagi sampai sore tidak makan, merasa lapar, ketika berbuka semuanya itu ditelan, dimasukkan ke dalam perut. Nah ini kalau bisa itu harus kita jaga, karena diantara kesunahan, ya, kesunahan puasa yaitu apa? Yaitu makan itu sesuai dengan kadarnya saja, gak oleh wareg-wareg banget. Karena puasa sendiri itu kan mengajarkan kita untuk merasakan kekurangan orang lain. Lah kalau nanti kita itu ketika berbuka makannya itu berlebih-lebihan, maka nanti ini akan menghilangkan pahala puasa. Fala makna lisomi anito'ami al-halali sumal iftoru al-harami. Maka puasanya tidak ada faedahnya, dalam arti gak enek pahalane makan haram lalu berbuka dengan yang haram. Mengapa haram? Karena kebanyakan. Famithalu hadza soimi misaluman yabni koson wa yuhdimu koson. Contohnya orang yang berpuasa tapi akan merobohkan, menghilangkan pahalanya puasa sendiri, yaitu orang yang membangun rumah lalu rumahnya dirobohkan, ya tidak ada gunanya. Rumah tujuannya untuk dihuni, ditempati, tapi kalau dirobohkan ya otomatis tidak bisa ditempati. Ya makanya kalau kita puasa harus sesuai dengan porsinya. Jadi puasa ya kita niati ibadah, bukan niati balas dendam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kam min shaimin laisa lahu min ju min shaumi illa ju wal ajz. Faqila wa alladhi yuftiru alal haram wa qila wa alladhi yumsiku alat ta'am al halal wa yuftiru alal luhumin nasi bil ghibah wa huwa haramun. Wa qila wa alladhi la yahfadhu jawarihahu min anil atham. Jadi Rasulullah bersabda, banyak orang yang puasa tapi di situ tidak punya pahala, kecuali dia yang dapat hanya lapar dan haus. Lalu para sahabat bertanya, siapakah yang demikian ya Rasulullah? Lalu dikatakan wa alladhi, yaitu orang yang berbuka tapi berbuka dalam keadaan buka yang haram. Dalam arti apa? Dia puasa juga berbuka tapi ngerasani, ngomong nih elek, bergunjing. Nah ini namanya yuftiru anil haram. Puasanya sah tapi tidak dapat pahala. Dan ada yang berpendapat itu adalah orang yang tidak makan halal, ya, tidak makan halal. Alladzi yumsiku anit ta'ami al halal wa yuftiru an luhumin nasi bil wa huwa haram. Jadi dia tidak makan barang yang haram, tapi di situ dia makan dagingnya manusia. Maksudnya bagaimana? Yaitu dia dengan ghibah, ngerasani, mengomongkan kejelekan orang lain. Lah model semacam ini hukumnya adalah haram. Puasanya sah, tapi yang tidak sah, yang tidak dapat itu pahala. Ada yang berpendapat orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan dahaga, yaitu orang yang tidak dapat menjaga anggota tubuhnya dari perbuatan haram. Tangane ngampleng bocah cilik, lesane muring-muring, ngomong yang kotor, ini haram. Tidak membatalkan puasa, tapi membatalkan pahalanya puasa. Al-khamisu, yang nomor 5,
Allah yastaktiro minat to'ami al-halali. Ini langsung saya kebut saja sampai 6. Yaitu orang yang berpuasa ketika berbuka itu jangan terlalu banyak makan makanan atau minuman walaupun itu halal. Gambarannya apa? Itu yang taliu perutnya sampai apa itu namanya? Perutnya sampai kebelak, perutnya sampai kembelakaran kalau orang Jawa. Perutnya sampai kembelakaran, sampai wareg. Fama min wi'ain abghadha ilallah azza wa jalla min batnin mali'in min halalin. Jadi perbuatan atau perut yang tidak dibenci oleh Allah kecuali perut yang di situ penuh dengan makanan-makanan halal, tapi penuh. Kalau orang Jawa itu kemelakaran, kewareken, ini enggak baik. Bagaimana kalau dia berbuka perutnya kenyang? Ya, padahal puasa ini tujuannya itu adalah untuk menekan musuh Allah yaitu setan dan untuk memecah syahwat. Ketika orang puasa ini ketika berbuka dia itu makannya itu begitu berlebih-lebihan. Ya. Wa bima yazidu alfi alwani tu'ami, dia menyediakan berbagai macam makanan sehingga itu menjadi kebiasaan hatta istamarotil adatu. Dengan gambarannya apa? Macam-macam makanan dia simpen li Ramadhana fayukalu minato ami fihi ma la yukalu fi iddati asyurin. Nek Ramadan iku lho ora nyediakan es kola, kola anget, teh anget, daging itu ayam, sapi, kambing dan lain sebagainya. Di hari-harinya ini tidak ada. Tapi mengapa justru kalau di Ramadan itu malah berlebih-lebihan? Ini nggak boleh. Dalam arti nggak boleh, nggak baik. Karena tujuannya puasa itu adalah menahan hawa nafsu. Sedangkan berbagai macam makanan itu adalah yang menimbulkan nafsu. Ini nggak baik. Wa maklumun anna maksudas somi al-khawa'u wa kasul hawa litaqwan nafsu ana taqwa. Lah padahal sudah menjadi maklum bahwasanya tujuan puasa adalah mengkosongkan perut dan memecah hawa nafsu agar supaya nafsu ini kuat untuk menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu walayyah suladalika illa bitaklili, memecah hawa nafsu, memecah keinginan syaitoniah itu tidak ada lain adalah dengan kita sedikit dalam mengkonsumsi makanan, sedikit dalam mengkonsumsi minuman yang berlebihan. Wa man ja'ala baina qalbihi wa baina sawti mikhlatan minat to'ami fahuwa anil malakti mahjubun. Nah, sekarang kalau ada orang antara hati dan dadanya ini, antara hati dan dada itu kan berarti itu apa itu? Kerongkongan ya. Kerongkongan atau maidah atau waduk kalau orang Jawa itu berarti perut, tempat makanan. Jadi ini antara hati dan dada itu dibuat tempat untuk berbagai macam makanan, maka dia akan terhalang-halangi penglihatan malakut. Dia tidak akan mendapatkan rahasia-rahasia puasa, dia tidak akan mendapatkan siri-sirinya puasa, siri-siri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane nek wong poso ojo kakean mangan nalika buka, jangan kebanyakan minum ketika berpuasa, dan juga jangan banyak terlalu tidur ketika berpuasa. Ini nanti kita tidak akan mendapatkan siri-siri, bahasa kerennya nanti kita tidak dapat Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir
As-sadisu ayyakuna qalbuhu badal iftirori mutarron bainal khawfi wal rojai. Ketika kita sudah, orang berpuasa ini sudah berbuka, hendaknya dia itu berpikir-pikir dengan ketekunan, apakah ya antaranya takut ibadahnya puasa tidak terima, warojak dan harapan semoga ibadah puasanya itu diterima. Jadi ketika sudah selesai berbuka kita mikir posoku mau diterima apa enggak, ya ibadah saya itu diterima apa tidak. Ini antara khauf dan rojak. Khauf itu apa? Khauf itu takut kalau amalnya tidak diterima, rojak itu harapan semoga amalnya diterima. Idlai saya dari ayat kebalu somu fawa minal mukarrabin ayuratu alaihi fawa minal mamkutin. Jadi karena kalau ada orang berpikiran begini, apakah puasa saya ini diterima? Kalau orang sampai berpikiran sedemikian itu, maka dia termasuk dicatat orang yang minal mukarrabin. Berarti kalau puasanya diterima termasuk yang muqarrabin, ahli ibadah dekat dengan Allah. Kalau sampai amalnya itu tidak diterima ayyuradu alaihi, maka dia termasuk orang yang mamputi, dibenci oleh Allah. Ya puasa tapi kemaksiatan beriyah, kemaksiatan anggota tubuh itu masih dilakukan. Jadi termasuk mamputin orang-orang yang dibenci oleh Allah. Wal yakun kadzalika fi akhiri kulli ibadatin yafrahu minha. Memang seharusnya ketika kita beribadah, kita itu senantiasa berpikir apakah ibadah kita diterima ataupun tidak. Semoga bermanfaat. Al-Fatihah.